Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ya, Pak Madura napa Jawa Pak? Campur sari, campur Gi. Oh ya, ini saya punya pantun Pak, biar pada semangat ini jawab salam saya. Jalan-jalan ke pasar untuk pergi tomat, untuk membeli tomat. Setelah beli tomat, beli terasi. Bapak-bapak yang menjawab salam saya doakan menikah lagi. Menikah lagi Pak. Santai Pak, santai Pak. Masih ada pantun balasan ini dari ibu-ibu. Ibu, ada saya di pihak ibu-ibu ini sekarang. Jalan-jalan ke pantai, mampir ke desa Ranti. Di desa Ranti sambil nikmatin kopi. Buat bapak-bapak yang berani menikah lagi, artinya bapak mencari mati. Mencari mati ini berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan semangat menikah lagi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Al-ayah amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati dan yang saya ta'zimi Bapak Ketua RW 28 Desa Sadengan Sumbersari, dan juga kepada Bapak RT yang saya hormati dan yang saya ta'zimi. Semoga Bapak RW dan Bapak RT ini selalu dalam lindungan Allah Ta'ala, selalu dalam limpahan rahmat Allah Ta'ala, agar terus mendukung acara yang penuh barakah di malam hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Nopo saya tambahi doa menikah lagi Pak RW RT. Dimarahin Bu RW nanti Pak, dimarahin Bu RW. Gak bahaya, bahaya. Dan juga yang saya hormati dan yang saya ta'zimi Khadimul Majlis Syubbanul Muhibbin Bapak Haji Suharno. Bapak Haji Suharno, semoga Bapak Haji Suharno selalu dalam lindungan Allah Ta'ala, diberikan rezeki yang lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Nikah lagi pisan Pak. Amin amin. Cocok menikah boleh Ki. Dan juga yang saya hormati, yang saya takzimi kepada tim pesawat terbang ini, terbangan Majelis Sholawat Syubbanul Muhibbin. Semoga Majelis Syubbanul Muhibbin selalu disukseskan oleh Allah, dibesarkan majelisnya, ditinggikan derajatnya, yang paling utama disyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kepada semua segenap warga RW 28 Desa Sadengan, bapak-bapak dan ibu-ibu, sesepuh bini sepuh, setejenah
termoga selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Gimana kalau berdiri aja ya? Berdiri ya? Berdiri. Ya, monggo. Berdiri. Thank you, Wan. Gula berdiri sambil muka aplikasi kitab Syarah Rotibul Haddad nih kak. Mik kelopain Bapak Ibu. Karena bedening nyadek nih kak ngetek ngeter. Nih kak gula ngeter aslinya nih kak mangken. Kenjeng aja. Alhamdulillah. Para abdi nih Pak, gigi jomblo gula Pak. Alhamdulillah. Dan gula Al-Fakir Muhammad Faris Hidayatullah cangkolang bapak-bapak saya lebih sepo dari abdinah, ibu-ibu saya lebih sepo dari abdinah, mas-mas saya lebih sepo dari abdinah. Tidak mengurangi rasa hormat saya yang lebih muda ini. Seperti ini bukan berarti untuk menggurui, bukan berarti untuk menasihati. Tentu pengalaman dan ilmu bapak-bapak, ibu-ibu sudah lebih banyak daripada saya yang masih seperti ini. Apalagi masih jomblo. Saya jomblo. Promosi nih kamu. Pola titi orang sadengan. Bedeng. Waduh. Engkiwan dekiwan elis seran. Sampai mangken ki jomblo Bu. Banyak ki. Alhamdulillah tak bosang nih. Jujur saya baru pertama kali hari ini semenjak lulus dari pondok ngisi di acara seperti ini di luar desa saya. Sebelumnya tidak pernah mengisi seperti ini, kebanyakan MC dan ngisi di rumah sendiri. Kebetulan di rumah saya itu tiap tahun ada imtihan bapak-bapak, ibu-ibu. Di rumah ada santri TPQ, jadi ngisi seperti ini masih di rumah sendiri. Baru pertama ini saya ngisi di luar di desa Sadengan ini, gitu. Merupakan kehormatan dan luar biasa bagi saya untuk belajar dan mencari pengalaman yang lebih banyak lagi. Jadi pun apa deki pas bedeh kata-kata saya kak cekak, kata-kata saya melenceng ki karena nikah sambil ngetek ki, sambil ngeter nih ke gulas nih. Kipun karena amanah dari Ustadz Irfan, teman saya ngajar di Langsepan, kipun gula mangkat bi'ilaih kalimatillah untuk ngaji bareng di tempat ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala tetap kita terus limpahkan, tetap kita usahakan untuk bersyukur kepada Allah taala. Karena berkat rahmat Allah, berkat maunah Allah, berkat hidayah yang Allah berikan kepada kita semua, kita bisa hadir di majlis yang insya Allah penuh barokah ini. Bagaimana tidak barokah? Tempat ini diisi oleh 3 majlis, yang mana masing-masing majlis memiliki keutamaan tersendiri. Tadi di awal saya lihat live streaming Subhanul Muhibbin di YouTube. Subhanallah, Masya Allah. Yang pertama diisi oleh majelis zikir ya seperti Rotibul Haddad dan lain sebagainya, itu kan majelis zikir. Yang kedua diisi majelis solawatan. Dari tadi sebelum saya datang saya sambil nonton live, bapak-bapak masuk live YouTube, ibu-ibu masuk live, ada yang ketundu seneka. Bode saya wes husnudzon, ini ibu-ibu semangat sekali untuk ngaji ke tempat ini. Iya, mas-mas yang nabu hadroh bagian terbangan ada yang kayak tengah seneka. Nika gula husnudzon luar biasa mas-mas nika, meskipun cilik-cilik, adik-adik yang seperti ini Bapak Ibu menjadi penerus di desa ini, di desa Sadengan. Siapa tahu salah satu dari adik-adik ini ada yang mengharumkan nama desa ini, RW 28 pas terkenal di luar kota. Ya, amin Allahumma. Pas misal adik ini, siapa namanya dek? Inci. Siapa namanya? Ici. Oh Cici. Pas misalnya, oh siapa dek? Ici. Oh Cici.
Adek Ici misalnya, pas besok-besok sama Allah ditakdirkan terkenal di luar kota, Bu. Saya room benikun alento, Bu. Saya room Pak RW na room, Bu. RW 28, saya Pak RW na, Bu. Langsung kan ki. Abiniah boleh mun perlah Bapak RW ini. Kan ki. Bahaya ki. Kan saya room nih nikah perlu dikembangkan lebih jauh lagi, perlu disupport dan didukung. Yang ketiga, malam ini setelah majelis dzikir sholawat, majelis taklim, atau bahasa kerennya bahasa Ustadz Irfan tadi, ngaji bareng. Ini Bu, satu majelis aja kalau malaikat itu majelis dzikir, sholawat, majelis taklim, satu majelis aja malaikat itu sudah kewalahan nulis pahala yang ada di majelis itu. Per orang dapat pahala berlipat ganda. Malaikat itu sudah kewalahan satu majelis, apalagi 3 majelis digabung jadi satu gitu, tambah kewalahan. Mun perlu tade tintana malaikat nih kah engki seno oleh sebanyak gelu kewalahan malaikat ki. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah telah memberikan nikmat begitu banyak yang tanpa kita rasakan. Nikmat bisa melihat, nikmat bisa merasakan, nikmat bisa makan, sehat, iman, Islam. Nikmat bisa melihat keajaiban, melihat sesuatu yang indah, melihat aib tetangga. Beda Pak, beda saya melihat aib tetangga. Saya senang melihat aib tetangga, beda ki. Bahaya nih kah, nikmat saya salah guna nih kah, mau melihat aib tetangga. Naudzubillah. Beda tak beda? Banyak saya ningguan aib tetangga. Story ini kaki Bu, story. Utang nggak bayar, awal-awal pinjam 100, 2 minggu nggak bayar, janjinya seminggu gitu. Banyak kan gitu Bu, nyindir lewat story. Banyak pedis nih kah. Kita oleh mandir moga masyarakat sadengan sobung ki. Sabung kenapa banyak? Aduh, padem ya jempol berarti sini kan. Kening mekar. Pas tak ngetek ning dalam kamar, ngojaan keluar rumah lagi. Mangkana budu ning kamar. Beda yang ini kah? Payah. Kita moga dengan adanya majelis seperti ini oleh Allah, ekonomi kita, rezeki kita sama Allah dilancarkan, amin. Agar kita bisa melunasi hutang-hutang yang belum kita bayar. Mekar ya pun bapak ki buruh. Napa boleh? Napa? Kir. Pokok pun nggak gini kah? Ki, termoga bisa pelunas utang sedaja Bu. Amin. Mbak-mbak saya masih jomblo semoga dipertemukan dengan jodohnya. Mas-mas yang jomblo dipertemukan jodohnya, amin. Saya juga, amin. Saya juga. Saya jomblo. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, berkat Nabi Muhammad lah kita bisa ada lampu seperti ini. Berkat Nabi Muhammad lah kita saat ini bisa santai-santai. Berkat Nabi Muhammad lah dunia dan seisinya tercipta. Berkat Nabi Muhammad lah kita sekarang bisa live streaming YouTube, bikin story WhatsApp, bisa lihat TikTok kan gitu. Ini berkat Nabi Muhammad dunia menjadi peradaban kemajuan. Bagaimana tidak disebutkan di dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad maka natid dunya. Wahai Muhammad, andaikan bukan karena engkau, ini kata Allah, wahai Muhammad, andaikan bukan karena engkau, niscaya tidak akan aku ciptakan dunia dan seisinya. Berarti kita tidak tercipta juga. Di dalam kitab Daqaiqul Akhbar, di sana menjelaskan tentang penciptaan manusia, penciptaan malaikat, penciptaan alam malakut, penciptaan alam semesta. Semuanya di sana dijelaskan panjang lebar, detail sampai rinci. Semua penciptaan berasal dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Adam pun sebelum tercipta, nur Nabi Muhammad itu sudah ada Pak di Arsy dulu. Allah menciptakan pertama kali nur Nabi Muhammad, nur Nabi kita. Oleh karena itu banggalah kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena berkat Nabi Muhammad itu tadi, kita sekarang bisa santai-santai, rokok-rokokan, kopi-kopian, teh-tehan, apalagi susu-susuan. Ya itu yang suami istri ada mas-mas. Saya bukan wilayah ke sana, masih belum menikah itu soalnya, jadi nggak bahas ke sana. Masih belum tahu, Bu. Ampun Bu, ajarin kade, gue lagi polos nih. Oke, nggak ini kah? Karena malam hari ini bertema sejarah dan manfaat Rotibul Haddad yang tadi kita baca, ini biar kita semangat, dikasih tahu manfaat Rotibul Haddad. Kenapa kok Rotibul Haddad dikarang? Kenapa Rotibul Haddad disusun? Kenapa Rotibul Haddad harus dibaca? Kenapa kok bacaannya seperti itu? Itu semua ada manfaat Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nih, saya kasih tahu latar belakang atau sejarah singkat kenapa Rotibul Haddad yang kita baca tadi di awal itu setelah maghrib Ustadz, itu kenapa dikarang, kenapa disusun. Ada dua riwayat, dua cerita yang menjadi latar belakang Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini mengarang Rotibul Haddad. Yang pertama, dulu pada zaman Imam Haddad, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Rotibul Haddad ini kan belum ada. Ba'dul fudola, ba'dul ulama, ba'dul aulia, wa ba'dul fuqaha. Para ulama, para pembesar kota Tarim, kota negeri Yaman di semenanjung Arab sana, Bapak Ibu. Saya belum ke sana sih, tapi saya dapat cerita ini dari guru-guru saya di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. Ba'dul fudola, ba'dul fuqaha, sebagian ulama-ulama di negeri Yaman itu mengetahui kapasitas, kualitas dan keilmuan daripada Imam Al-Haddad, baik secara zahir maupun batin. Secara zahir itu seperti ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu semua tentang syariat. Kalau secara batin itu juga mengetahui beliau kasyaf kepada mukasyafatul qulub, kasyafnya hati, melihat alam gaib, anti santet beliau ini. Makanya nanti ibu-ibu, bapak-bapak, biar anti santet, dengarkan cerita ini, Rotibul Haddad ini. Iya, ini anti santet Rotibul Haddad. Nanti saya jelaskan dulu sejarahnya. Pada zaman Imam Haddad ada sekelompok Syiah Zaidiyah itu sedang puncak daun, sedang ingin mencari mangsa. Oning Syiah Zaidiyah ini, oning Syiah Bapak Ibu. Syiah nikah yang seperti ini, Bu. Syiah itu yang seperti ini. Haram mencintai Abu Bakar As-Siddiq, haram mencintai Umar bin Khattab, harus cinta kepada satu sahabat saja. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Itu Syiah yang seperti itu. Hati-hati kalau di daerah sini ada yang mengajak benci kepada para sahabat Nabi kecuali satu itu tadi. Itu Syiah. Makanya bahayanya Syiah. Syiah ini anti seperti ini, Bapak. Anti sholawatan, anti majlisan, anti semuanya. Itu orang-orang Syiah. Bahkan orang Syiah itu mengatakan seperti ini. Malaikat Jibril itu salah mengirim wahyu, bukan kepada Nabi Muhammad, harusnya kepada Sayyidina Ali. Itu kata orang Syiah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu Ba'dul Fudola tadi, pembesar negara Yaman, datang kepada Imam Haddad, pengarang Rotib ini, datang, "Ya Habib, sekarang lagi gencar-gencarnya, marak-maraknya aliran Syiah ini, Habib. Bagaimana, adakah wiritan buat kami dan warga kami?" Angkepon Pak RW nah datang ke Imam Haddad nih kah. "Bagaimana agar kami terlindung dari aliran Syiah ini, Bapak?" "Ya Habib." Seperti itu pembesarnya. Banyak datang, akhirnya singkat cerita Imam Haddad istikharah, mikir-mikir Bapak Ibu, minta petunjuk kepada Allah tentang adanya permintaan seperti ini. Cerita kedua, riwayat kedua, santrinya Imam Haddad, kalau tidak salah bernama Amir As-Sa'di. Amir As-Sa'di ini golongan dari Bani Sa'adah, termasuk santri Imam Haddad. Santri Amir Sa'di ini datang ke Imam Haddad. "Wahai Habib, ya Habib, bagaimana saya bisa menjaga diri saya, membentengi saya, keluarga saya
dari santet. Kalau bahasa dulu kan bukan santet, sihir. Ini saya mudahkan, dari santet, dari mara bahaya, hewan buas, dari bencana tiba-tiba, gempa tiba-tiba waktu kami tidur. Bagaimana itu terantisipasi semua wahai Habib? Diterimalah oleh Imam Haddad masukan dan permintaan masyarakat. Singkat cerita, Imam Haddad kemudian mengarang, ini saya ambil dari hadis Rasulullah, ini saya ambil dari hadis Nabi. Hampir semua isi Rotibul Haddad, mulai dari Al-Fatihah, ayat kursi, kulhu, Al-Ikhlas, An-Nas, tadi juga ada Bismillahi amanna gitu. Itu semua hampir dari hadis Nabi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi. Kalau kita baca artinya Bismillahilladzi, tidak akan ada bahaya di langit dan bumi dengan menyebut nama Allah. Langit bumi tidak ada bahaya kalau menyebut nama Allah. Seperti itu Bapak Ibu. Allahumma sholli ala Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Coba, itu adalah sejarah singkat dari asal mula Rotibul Haddad itu dikarang. Begitu. Paham nggih? Ya. Wes, sekarang langsung ke Fawaidur Rotib. Faidah membaca Rotibul Haddad. Nanti ibu-ibu yang belum hutang belum lunas, makanya pecahkan wajah Rotib nih kamu. Insya Allah gampang lunas. Yang masih punya kesumpek hati ini selalu gelisah, sering baca Rotib ini Bapak Ibu. Katanya Ustadz Irfan tiap bulan 1 kali tiap bulan 1 kali Ustadz. Ngajinya, Rotibnya Rotibnya seminggu sekali. Apalagi ditambah seminggu sekali itu Rotibnya, insya Allah sangat banyak manfaat yang akan diperoleh. Nih saya bacakan di kitab Syarah Rotibul Haddad. Mohon maaf guys, saya buka HP takut lupa Bu. Nih. Yang pertama, 9 manfaat bagi orang-orang yang membaca Rotib. Wa fawaidur Rotibil Haddad minha mana qala syirahur Rotib an sahibihi. 1. Anna man wadhaba ala qiraatihi harrasallahu baldahu ay minal balaya wan niqam. Manfaat yang pertama, barang siapa yang merutinkan membaca Rotibul Haddad, entah tiap hari, entah tiap minggu sekali, entah tiap bulan sekali, korcek sekalian Saudi. Cek rogina. Seminggu sekali itu sudah luar biasa. Maka Allah akan menjaga orang tersebut dan tempatnya. Ibu-ibu kalau baca di rumahnya, maka rumah itu akan aman dari maling, dari kemalingan, kebakaran, dari bencana. Itu kalau dibaca di dalam rumah. Lah kalau dibaca di tengah lapangan seperti ini, ya RW aman Bapak Ibu. Betul betul. Nah apa boleh Pak RW na? Emang mangken nih Pak RW. Abi ini boleh bujek di sana. Bahaya Pak RW, empuan Pak RW. Gue lagi jomblo Pak RW. Sobong stok deki. Nah, orang yang merutinkan baca Rotibul Haddad, Allah akan menjaganya dari bala, dari musibah. Santai mawon Bapak, monggo kalau ada kopi sambil disilih kopinya, rokokan nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu nyaman pon sini, tak ketondu. Oke, ngereng pon. Itu tadi yang pertama, orang yang membaca Rotib, Allah akan menjaga wilayahnya, rumahnya, desanya, negaranya dari bala. Salah satu pencegah bala ya dengan membaca Rotib. Adanya majelis seperti ini, Allah yang mau menurunkan bala. Nih misalkan ada satu desa yang di dalam desa itu terdapat tempat maksiat. Tempat apa misalnya? PSK, tempat judi, tempat mabuk-mabukan. Salah satu tempat di desa itu ada, tapi masyarakatnya kebanyakan baca Rotib. Kebanyakan masyarakatnya mengadakan majelis seperti ini, antusias seperti ini. Ini bukan ngarang-ngarang saya. Maka Allah harrasallahu baldahu ay minal balaya wanikum, maka Allah akan menjaga desa itu dari bala. Allah itu Bu mau nurunkan bala sungkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang masih lebih banyak berbuat baik. Kenapa kok gitu? Sifat Ar-Rahman dan Rahimnya Allah itu sangat tinggi, sangat luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih. Paham nggih?
Oke, nomor dua mangken. Manfaat yang nomor 2 bagi orang yang membaca Ratibul Haddad, ziyadatul ghani wal barokah wal khair fi darihi. Orang yang membaca rotib, Allah akan menambah kekayaan, menambah barokah, menambah kebaikan pada jiwa orang yang membaca. Maksudnya apa ya Pak Ustaz? Kekayaan apakah langsung tiba-tiba datang uang? Bukan. Artinya Allah menambah kekayaan. Satu, kekayaan hati. Yang kedua, kekayaan harta. Kekayaan hati, hatinya walaupun tidak punya uang, walaupun banyak hutang tetap tenang. Pakun ngetek. Mak pas ngetek. Hatinya itu tenang walaupun tidak punya uang. Gitu. Ada yang seperti ini? Beda gitu. Oh, nah, itu kan menambah kekayaan hati. Yang kedua, menambah kekayaan harta. Bapak-bapak kalau kerja, Allah mudahkan mencari rizki. Artinya kerja sedikit tiba-tiba gajinya tidak biasa, luar biasa, maksudnya banyak. Tiba-tiba dapat sedikit, kok barokah, kok lama ini hasilnya. Uang yang biasanya 200.000 habis di dalam 5 hari, 200.000 habis di dalam seminggu 5 hari. Itu barokah Bapak Ibu. Seperti itu barokah itu. Menambah kekayaan hati dan kekayaan harta. Kadang Bu, orang-orang kaya yang medit, yang cerek, beda gitu. Orang kaya yang cerek, orang kaya saya tak pernah keluar rumah, orang kaya saya tak pernah bermasyarakat. Nika meskipun pasien banyak, ateh bi karena sumpek Bapak Ibu. Betul. Upin ipin. Di kadang orang punya pesena tapi merasa sompek. Apa maksudnya kah? Karena uangnya oleh Allah tidak diberi barokah, tidak diberikan barokah, apalagi hati dan pikirannya. Makai pesena banyak, tapi tak barokah. Pikiran sompek terus, teger, napa? Oh benan, butak tengah nih kah? Kayak mau beda bapak saya butak tengah benih keruan kan? Ayo, cek fonis kapi, bahaya bener. Jadi faktor usia lagi. Hah? Ya seperti itu. Jadi bersyukurlah kita ini baca rotib agar diberi kekayaan harta. Bapak-bapak kerja, ibu-ibu mendoakan melalui rotib ini. Melalui rotib ini Allah mudahkan jalannya bapak-bapak kerja. Tiba-tiba kerja seminggu biasanya 100.000 misalnya. Setiap hari 100.000, tiba-tiba di luar prediksi, di luar nurul. Ya, di luar prediksi BMKG. Itu fadilah yang kedua. Yang ketiga, oh ya, lagi barokah itu seperti apa sih? Kebaikan seperti apa barokah? Barokah itu seperti bumbu Bapak Ibu, penyedap rasa. Penyedap rasa kan kalau goreng telur, goreng apalah pasti dikasih bumbu. Atau tahu pasti diberi bumbu micin, garam, roiko dan lain sebagainya. Agar apa? Agar tempe dan tahu yang dimakan tidak hambar. Barokah itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi kadang kalau ada kehidupan yang tidak enak, kehidupan yang selalu hambar, seperti ini cepat habis, seperti ini kurang, itu kurang barokahnya. Coba kalau makanan dikasih bumbu, pasti enak. Seperti itulah barokah, penyedap rasa di dalam kehidupan. Wes, fadilah yang nomor 3 bagi orang yang membaca rotib. Annaman wadhaba alaihi kulla yaumin la yadurruhu asammu wa la yadurruhu asabu wa sairil hayawanat. Misalnya nih fadilah yang ketiga. Tidak akan ada racun, tidak akan ada hewan buas, ular, harimau dan lain sebagainya yang membahayakan bagi orang yang rutin membaca Ratibul Haddad. Allahumma sholli ala Muhammad. Luar biasa. Misalnya Bapak Ibu sudah rutin nih tiap seminggu sekali baca Ratibul Haddad, tiba-tiba tetangga ada yang iri. Kok ini orang nih banyak uangnya sih? Saya iri, saya dendam, kok utang gak disahur-sahuri. Misalnya dia pak utang-utang, pas diracun kopi, pas diracun tehnya, minumannya diracun. Tapi itu semua tidak akan mempengaruhi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu rutin membaca Ratibul Haddad. Tiba-tiba racun yang diminum serasa seperti air mineral. Iya, akan hambar, akan larut di dalam bacaan Ratibul Haddad. Itu bagi orang yang mengamalkan Ratibul Haddad.
Beda saya nyoba lagi. Tore mau nyoba. Ampun tahu saya coba Bapak Ibu. Saya penting rutin macah kulaku mau beda orang yang saya nyoba. Kita pun antisipasi. Cuk tantang. Siapa saya nyeracun kok yang kok macam Ratibul Haddad bu. Auto rumah sakit Subandi. Langsung viral. Bahaya gitu. Seperti itu. Jadi kalau ada hewan buas, ular yang dikenal berbisa, tapi kalau Bapak Ibu rutin mengamalkan Ratibul Haddad, sudah gak usah ragu, bisanya akan lebur sendiri. Bener ini. Dulu ada cerita ya di orang Pasuruan. Saya kan mondok di Pasuruan. Orang Pasuruan rutin tiap malam, kalau perlu tiap pagi satu kali, tiap malam satu kali, mau tidur satu kali. Ratibul Haddad ini. Tiba-tiba dia mau pergi ke Pasuruan kota. Naik Gojek. Ketika naik Gojek, dia tidak sadar Gojeknya itu begal. Ya, Gojeknya itu Gojek, naik ojek ya, ojek. Ojeknya itu begal. Dia tidak sadar ketika di dalam perjalanan dia sedang dibacok punggungnya, dia sedang disabet lehernya, dia sedang ditusuk perutnya. Tapi dia tidak sadar bahwa dia sedang dibacok, bahwa dia sedang disabet lehernya. Akhirnya nyampe ke Pasuruan kota, bertemu dengan keperluannya, dengan orang yang diperlukan. Loh, kamu kenapa kok bajunya bolong-bolong, kok sobek-sobek? Katanya. Loh, apanya? Loh, baru sadar ketika nyampe Pasuruan kota, bajunya ini sobek bu. Bajunya sobek, tapi badannya tidak ada yang berbekas, tidak ada bekas sabetan. Sobek, tiba-tiba sobek. Akhirnya orang pengamal ini datang ke Habib di Pasuruan. Habib, saya tadi mengalami kejadian seperti ini. Ketika di Pasuruan kota, kata orang kok tiba-tiba sobek seperti ini. Saya tiap malam dan tiap pagi rutin baca Ratibul Haddad. Habib menjawab, wah itu termasuk fadilah, termasuk faidah, manfaat bagi orang yang mengamalkan Ratibul Haddad. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya orang yang tadi mengalami kejadian seperti itu pulang dengan semangat untuk membaca Ratibul Haddad tiap hari lagi. Karena apa? Terbukti. Beda saya nyoba Pak. Baca kempon Pak, coba ki maca sekalian, minta coba. Ki ledu yan. Wes, fadilah yang nomor 4. Annahu yahsulu alaihi husnul khatimah wa yu'tihi lahu at-taufiqa linnutqi bi kalimati syahadah. Yang keempat, orang yang mengamalkan Ratibul Haddad oleh Allah kelak ketika ajalnya datang, sama Allah diberikan kekuatan untuk mengucapkan kalimat syahadat, matinya dalam husnul khatimah, matinya dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu fadilah Ratibul Haddad yang keempat. Kan kadang ada kalau ada orang yang mau meninggal, kadang ketika sakaratul maut itu berat Bapak Ibu, seperti itu. Coba bayangakin Bu, kadang kan seperti itu. Kadang ada amit, ada yang seperti suara kuda atau sapi, gitu. Itu ada, saya pernah menyaksikan sendiri, menemani orang yang ajal seperti itu. Itu ya naudzubillah. Kenapa kok seperti itu? Oleh Allah sedang diuji, mendapatkan balasan yang setimpal di dunia. Entah misalkan arasanan orang, arasanan tetanggana, pukun tetanggana oleh meleh kulkas baru. Wah, kulkas anyar petoron ya den romana. Ya tak petoron ya den roman di mah ya toron ya den Pak RW. Kita bisa. Kan ki pasti petoron ya dan roh manah mau bede barang anyar. Di bapak-bapak ibu-ibu mulai mangken mun pas bede tetanggeuna saya sukses, tetanggeuna abangun, tetanggeuna endi rezeki. Bapak-bapak ibu-ibu untuk mendapatkan seperti itu jangan suudzon. Bapak ibu harus berdoa pisan. Itu tetangga fulan sudah mendapatkan punya kulkas, ibu-ibu belum. Berdoa seperti ini, ya Allah semoga saya bisa kuat membeli kulkas juga. Seperti itu. Ya Allah semoga saya kuat membeli sepeda motor itu juga. Harus seperti itu ibu-ibu bapak. Kalau ibu-ibu semakin memfitnah, semakin menggibah,
waro mobil mulai mobil anyar rasane ketangken oh tang benyak misal oh tang benyak mulai mau kelar mulai mobil. Nah kalau ibu-ibu seperti itu malah ibu-ibu tambah tidak dikuatkan oleh Allah. Gih paham gih? Ki kau dengar nikah kau tuh ya Allah mantir kuat juga mulai mobil, ya Allah mantir kuat juga mangkat umroh mangkat haji senikah cek malah kebalikannya. Seperti itu yang ki pak ki ki cangkolang abdina. Wes lanjut. Itu tadi fadilah yang nomor 4. Fadilah yang nomor 5, Habib Zain bin Smith pernah mengatakan seperti ini, di dalam rotib penuh keberkahan yang pertama, yang kedua penuh dengan kebaikan di dalam rotib, yang ketiga bercahaya. Orang-orang yang mengamalkan rotib pasti hatinya bercahaya, dan biasanya ketika hatinya bercahaya membias ke muka, membias ke wajah. Kadang ada orangnya hitam, yang putih cuma gigi dan mata, tapi menyenangkan dilihat. Itu ada seperti itu. Mak lebur orang make celeng. Kadang bede sepote keng trono kola melolo abisna. Angki bu. Kadang tak heran bede amit saya laki celeng sebini redin. Mereka bisa saja saya celeng mengamalkan roti badat mereka. Cakang mereka. Seperti itu. Kalau sudah bercahaya hati, membias ke sini Bapak, membias ke wajah, maka wajah akan terlihat bersinar ke orang lain. Seperti itu. Ge, paham ge? Nih. Di bapak-bapak mama syakabin boleh nih kah? Pak bercahaya wajahnya. Nah. Wes. Mungkin macara tibul hadat Pak. Payah. Wes, yang selanjutnya membaca rotibul hadat sebagai lambang aman dari bala dan musibah zahir batin. Jadi pengamal rotibul hadat kalau malaikat mau menurunkan bala seperti punya kartu vaksin. Nih, iya benar. Jadi lambang aman, dan di sini rotibul hadat kalau yang bagi pengamalnya itu seperti lambang di dalam dada. Di dadanya seperti ada tanda malaikat untuk menurunkan bala ke suatu daerah, suatu negara, suatu tempat lah. Mau dikena puting beliung. Targetnya sudah sama malaikat sudah dikunci. Ya reh nyamanah Sutarno misalnya. Ya beda Sutarno gitu. Oh, dermaga sabung lah. Sabung ki. Nah, misalnya namanya ini sudah dikunci. Tapi salah satu ada yang pengamal rotibul hadat. Ada lambang, malaikat melihat. Akhirnya malaikat yang mau menurunkan bala, angin, elajak pemerek orang riah. Apa? Orang riah ngamalakin rotibul hadat. Itu fadilah orang yang baca rotibul hadat seperti punya lambang, kartu. Coba bentar ke stasiun. Ntar stasiun ngebeb kartu vaksin. Sudah vaksin mas? Belum. Oh nggak boleh naik. Sudah vaksin mas? Sudah. Ini. Oh kurang booster. Kurang setong. Kurang boosternya mas. Enggak gini kamu pengamal rotibul hadat. Allahumma sholli ala Muhammad. Yes. Selanjutnya, nah ini benteng yang kokoh dari gangguan jin dan santet. Beda sekeni santet. Tetangga beda tretan. Santet itu Bapak biasanya masuk kepada orang-orang yang satu. Santet. Ini saya kebetulan tahu karena abah saya peruqyah. Yang pertama, santet itu biasanya ini mengaca dari setiap kejadian yang orang ruqyah ke rumah. Biasanya terjadi orang itu ketika kalau perempuan ketika terjadi ketika amit bu menstruasi haid itu masuk santet. Pas misal ada orang mau niat jahat, pas dia sedang haid mudah masuk santet ke sana. Kenapa kok mudah masuk ketika haid? Karena ketika perempuan haid dia sedang lemah-lemahnya dari iman, lemah-lemahnya dari ibadah, kan tidak boleh ibadah. Itu santet mudah masuk ke sana. Makanya tidak boleh baca Al-Quran, tidak boleh sholat, haram sholat kalau ketika haid. Terus solusinya gimana? Baca rotibul hadat boleh. Orang yang haid boleh baca rotibul hadat, tapi niat zikir. Ya Allah saya niat zikir baca rotibul hadat. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Seperti itu. Yang pertama, santet masuk. Yang kedua, kalau ke laki-laki, ketika laki-laki sedang capek,
bapak-bapak pulang kerja. Kemarin dari panti pulang kerja langsung tiba-tiba salto kesurupan atau salto muter-muter di ruang tamunya di bawah teti mas itu bunten benih santet nih jaranan lain deki mon cerita jaranan ingat gini lagi kita tak oleh takok ke santet dengan cara kita banyak membaca Ratibul Haddad yang diadakan oleh di desa Sadingan ini. Ikuti ajek tetangga namun beri sekeni santet ajek separak keni santet ajek separak mate ya bangki malah husnul khotimah ki bu husnudzon gitu ya nikah Ratibul Haddad terus anak apa pak nah titi mon Ratibul Haddad kasak ki panjenengan pon perutin macah tau sameker manfaat aslinah manfaatnya itu banyak yang saya rangkum di kitab ini ada 9 di kitab lain ada banyak ya penjelasan panjang lebarnya setiap bacaan tuh Al-Fatihah Al-Ikhlas Al-Falak An-Nas ada faidahnya biar lancar rezeki baca mana diperbanyak yang mana biar timbangan berat bukan di pasar timbangan berat di mizan di akhirat baca yang mana seperti itu ada di Ratibul Haddad saking waktunya ini singkat itu kalau dibahas satu persatu tiap kalimat itu banyak dari subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim la ilaha illallah dan bismillahilladzi la yadurru itu banyak sekali. Nah wis Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga yang selanjutnya bagi pengamal Ratibul Haddad dia akan memiliki bahasa kerennya itu bodyguard. Dia akan memiliki bodyguard sebagai pengawal, penjaga bagi orang yang membacanya. Nih ada juga cerita Bapak. Cerita ini bukan kaleng-kaleng, sudah masyhur, mutawatir. Ya, bukan kaleng-kaleng. Dulu juga ada suatu ketika itu orang yang rutin membaca Ratibul Haddad, dia ragu. Aku apa sih manfaatnya Ratibul Haddad ini? Sudah tak baca tiap hari, sudah seperti ini, sudah tiap hari baca. Dia tidak merasa bahwa tiap hari sebenarnya ada jin, ada santet yang mengikuti. Tapi karena punya bodyguard goib, ya benih jin bu, bodyguard Ratibul Haddad ini benih jin, lain. Haddamnya bukan jin, ya, beda. Haddam jin, haddam murni beda. Sobung haddam malaikat sobung, malaikat bedena rokib atid si mencatat amal baik dan amal jelek. Haddamnya, bodyguardnya ini tiap hari sudah menangkis jin, tiap hari mengusir jin tanpa dia sadari. Suatu ketika dia putus asa, weslah sobung manfaatan nikah maca rotib. Akhirnya berhenti baca 2 hari, dia mimpi di dalam tidurnya. Mimpi amit motak nih, mimpi digigit motak. Tiba-tiba datang laki-laki di dalam mimpinya. Dia laki-laki itu di dalam mimpinya hanya melihat yang digigit monyet. Hei, tolong kok, mabiban kunitina seneka, cepon orang yang semempe. Pas akhirnya di dalam mimpi orang yang tadi berdiri melihat, mohon maaf, saya saat ini pergi izin cuti menjaga panjenengan. Mak cuti deh ya, senekanya. Pada reng karyawan, mak cuti. Karena panjenengan bilang ke yang pengamal, karena panjenengan berhenti membaca Ratibul Haddad, berhenti menjaga saya, maka saya berhenti menjaga Anda. Seperti ini. Luar biasa. Akhirnya konsultasi ke para ulama, orang yang mimpi tadi. Habib, saya kok seperti ini dalam mimpi. Setelah saya mimpi monyet, saya sakit panas 2 hari. Akhirnya Habib menjelaskan, sebenarnya orang yang di dalam mimpi itu adalah bodyguard penjaga kamu, khodam dari Ratibul Haddad. Allahumma sholli ala Muhammad. Luar biasa lagi. Ini bagi pengamal Ratibul Haddad. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu tak usah ragu manfaatnya. Seperti minum jus wortel. Kalau di dalam ilmu kesehatan, jus wortel itu masuknya vitamin dan manfaat masuk ke mata. Tapi walaupun kita tidak tahu jus wortel itu manfaatnya ke mata, apakah jus wortel tidak memberikan manfaat? Tidak, tetap memberikan manfaat. Kita tahu manfaatnya atau tidak, pasti tetap memberikan manfaat apa yang kita minum, apa yang kita baca. Seperti itu. Paham? Paham Pak?
Janggolang. Coba sholawatan dulu bersama biar adem nih. Coba sholawatan bersama-sama semua. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Bersama Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatu bersama Allah salamullah Yasin Habibillah. Sholawatan makle tangar kapi male tak ketondo. Engki ampun karena jam sudah menunjukkan jam 9 lewat 1. Itu bertanda saya harus pamit undur diri. Pun korang gue laku baik Pak. Minggu bulan depan mungkin lagi. Insyaallah Termoga apa yang bisa saya sampaikan tadi menjadi manfaat dan barokah kepada Bapak Ibu. Terlepas dari itu semua, saya tidak berniat menggurui Bapak Ibu. Terlepas dari itu semua, saya tidak niat mengajari Bapak Ibu. Saya hanya menyampaikan yang dikatakan para ulama. Saya hanya fasilitator, menyampaikan gitu, bukan mengajari, bukan menggurui Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu ini ilmunya dan pengalaman sudah di luar saya, artinya lebih daripada saya. Begitu. Mungkin jika ada kata-kata yang kurang tepat dari saya, entah dari bahasa baku, campuran dan lain sebagainya, itu murni karena kesalahan saya. Karena saya di sini masih belajar. Andaikan ada kebaikan yang saya sampaikan tadi bisa diamalkan, bisa dirutinkan seperti itu. Sebenarnya masih banyak fadilah yang harus dibahas dari Rotibul Haddad, cuman karena waktu terbatas dan harus diakhiri, ya kita akhiri dulu. Cukup sekian dari saya. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.